Assalamualaikum teman-teman, selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Malam, Bu. Malam, Bu. Mohon maaf ya teman-teman, kali ini kita gak bisa offline dikarenakan saya ada rapat, jadi kita online saja. Semoga kalian semua bisa menyimak materi kali ini ya. Sebelum dimulai, saya mau absen terlebih dahulu. Ini siapa yang gak masuk ya? Atau telat siapa ini? Ada semua, Bu. Enggak deh, ini nggak ada semua. Ini Ini ada doang, Bu, satu nih yang muridnya, nggak Bu. masuk. Aduh, kalian ini yang membodohi saya. Ini Dorobi, kemana ini nggak ada? Telatkah dia? Nggak tahu, Bu, nggak ada kayaknya. Oh, udah Ada, ada Bu. nih. Itu Robin yang Ada, di oh atas. iya udah ada. Robi, Oh, kamu ada. kenapa nggak off, nggak on cam? Robin nge-like, Bu. Oh nge-lag ya, udah nggak apa-apa. Kita lanjut aja ya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai eh, penelitian kuantitatif dengan menggunakan aplikasi PSPP. Nah, di sini, tarik ini kok lagi ya laptop saya. Yang pertama di sini kan ada data ya, bisa dilihat teman-teman semuanya. Data-data di sini ada angka, banyak banget datanya. Terus yang pertama ini berdasarkan data di atas nih kita akan melakukan langkah-langkah. Yang pertama itu menentukan dulu banyak kelasnya. Jadi di sini ada nih kalian udah bisa lihat kan share screen saya? Bisa, Bu. Jelas ya. Kita, Bu. Nah, Bu. selanjutnya nanti setelah kalian menentukan kelas datanya, nanti data yang dihasilkan akan menunjukkan tabel seperti ini ya teman-teman. Lalu kolom frekuensi ini dapatkan dengan menjumlahkan muncul nilai di dalam daftar tes. Ini dari data yang tadi muncul hasil seperti ini. Terus juga selanjutnya ada cara lainnya, yaitu yang kedua dengan penyajian data interpretasi data. Yang satu ini ada data tabel frekuensi. Lalu selanjutnya yang kedua itu ada diagram grafiknya juga ya teman-teman. Yang pertama itu ada histogram. Di sini diagram ini memiliki kesamaan dengan diagram batang. Hanya saja untuk di histogram ini setiap persegi panjang tidak saling terpisah tapi saling menempel. Di sini ada juga contoh tabelnya. Nah seperti ini ya. Bisa dilihat ya teman-teman. Apakah ada yang bingung? Cukup jelas ya. Baik. Yang selanjutnya itu ada poligon frekuensi. Poligon frekuensi ini contohnya seperti ini ya, lihat di tabel yang bawah. Nah, seperti ini ya. Cukup jelas. Lalu selanjutnya ada OGIF. OGIF ini adalah satu bentuk diagram yang dibuat dari frekuensi kumulatif. Contohnya ada juga di sini di bawah di tabel. Lalu yang keempat ini ada sistem and leaf diagram atau grafik daun. Jadi grafiknya tuh ke atas gitu kok. Jelas ya. Terus selanjutnya di sini untuk membuat diagram batang daun ini ada beberapa tahap. Yang pertama pilih bilangannya dulu. Lalu yang kedua ada urutan bilangannya. Yang ketiga buat garis vertikalnya dulu. Terus yang keempat ada untuk setiap nilai pengamatan catat bilangan yang merupakan daun dari batang yang bersangkutan. Lalu yang kelima ada susun urutan bilangan yang merupakan daun dari batang yang sama dalam urutan menarik. Nah, di sini juga ada bilangannya. Lalu yang bagian ketiga, penyajian data hasil pengolahan data SPSS. Di sini ada diagramnya, terus ada sistem lift-nya seperti ini. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Untuk teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ada yang mau bertanya? Jika tidak Kalista ada yang katanya mau tanya, Bu.
Silahkan Kalista. Izin bertanya, Bu. Kedengeran Ya, suaranya, Bu? ya, kedengaran Kalista. Silahkan mau nanya apa? Izin, Bu. Kan dari pemaparan Ibu tadi langsung ke penjelasan bagaimana cara menggunakan ya, Pak. Pak. Ya, Ya, Bu, maaf, Bu. Nah, ya udah Sob, silahkan lanjut. saya mau tahu, Bu, tujuan adanya aplikasi ini itu untuk apa, Bu? Maksudnya, Jadi, kenapa kita harus memilih aplikasi ini, Bu? jadi ini kan di sini sudah jelas ya, kita tuh ini untuk menyajikan data kuantitatif ya, Kalista ya. Nah, kenapa menjelaskan aplikasi ini? Karena aplikasi PSPP ini perangkat lunak yang gratis. Jika kita menggunakan aplikasi SPSS itu kan harus bayar ya, mahal. Jadi kita pakainya PSPP gitu. Jadi kalau nanti kamu penelitian kuantitatif, kamu harus menggunakan aplikasi ini. Gitu, Kalista. Paham? Paham, Bu. Makasih, Bu. Baik, selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Jika tidak, oh ya ada ini Adinda. Silahkan Adinda, mau bertanya? Lanjut. Izin bertanya Bu, kan tadi di OGIF ada tentang horizontal. Di situ jika sumbu horizontal tidak menggunakan titik tengah, terus apa yang terjadi pada frekuensi kumulatifnya? Terima kasih Bu. Yang ini ya. Nah, di sini Dinda bisa baca saja ya di PPT-nya. OGIF itu adalah sumbu bentuk diagram yang dibuat dari frekuensi kumulatif gitu. Jadi sumbu horizontalnya tidak menggunakan titik tengah tetapi menggunakan batas nyata kelas atau kategori. Sedangkan pada sumbu vertikal digunakan frekuensi kumulatif. Jadi itu adalah garis yang menghubungkan batas kelas nyata selalu bergerak naik atau turun dan tidak mungkin naik atau turun gitu. Jadi titik awal dari garis OGIF ini diwakili oleh batas kelas nyata bawah. Jadi seperti ini ya. Tidak ada garis tengahnya gitu kan tuh. Gitu Dinda. Baik Bu, terima kasih. Baik, selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Ada, Bu. Silahkan. Riko, ya silahkan. Izin bertanya, apakah dalam menyajikan data kuantitatif itu menggunakan data pada grafik perlu bentuk grafik khusus atau semua jenis visualisasi grafik itu bisa dipakai gitu? Karena kan ada berbagai macam kan jenis visualisasinya untuk penyajian data itu. Apakah ada yang khusus atau semuanya bisa umum gitu? Terima kasih. Oke, baik. Dilanjut dulu ya supaya cepat waktunya. Kita ke Nurobi dan juga Aji, silahkan. Siapa dulu yang mau bertanya? Aji, silahkan. Ya, izin bertanya ya, Bu. Ya, Kan dalam PPT Bu tuh dari tadi banyak grafiknya ya, kayak diagram dan lain sebagainya. Apa sih fungsi diagram dalam kuantitatif ini? baik. Selanjutnya Nurobi, silahkan mau bertanya apa, nanti dijawab ya. Biar langsung gitu jawabnya. Nurobi tidak ada suaranya ya?
Nggak ada suaranya. Baik, karena Nurabi tidak ada suaranya, jadi kita jawab dulu ya. Jawaban yang pertama tadi Riko. Di sini saya akan jelaskan pertanyaannya kan, apakah dalam menyajikan data kuantitatif menggunakan data pada grafik perlu bentuk grafik khusus atau semua jenis visualisasi grafik biasa? Jawabannya, pemilihan bentuk grafik sebaiknya disesuaikan dengan jenis data dan tujuan komunikasi. Jadi setiap jenis visualisasi grafik memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Misalnya untuk menunjukkan perbandingan antar kategori, diagram batang mungkin lebih cocok gitu bagusnya. Sementara untuk menunjukkan waktu, itu biasanya grafik garis bisa lebih efektif gitu. Penting untuk memilih grafik yang paling sesuai agar data dapat disajikan dengan jelas dan lebih mudah dipahami. Sampai di sini paham, Riko? Baik, paham Bu. Baik. Selanjutnya pertanyaan dari Ajis ya. Apa fungsi diagram dalam kuantitatif? Di sini fungsi diagram pada kuantitatif itu adalah untuk menyajikan dan menggambarkan data numerik secara visual, membantu mempermudah pemahaman kita pola, tren, dan perbandingan dalam data set. Mungkin interpretasi yang lebih cepat dan efektif. Beberapa jenis diagram yang umum digunakan termasuk histogram yang tadi sudah saya jelaskan, lalu ada grafik garis, ada juga di sini bagian-bagian juga ada OGIF juga gitu. Sampai di sini paham untuk Ajis? Paham, Bu. Terima kasih. Baik, selanjutnya siapa yang mau bertanya lagi? Dewi, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ada suaranya? Ada. Baik, silahkan. Baik, saya mau bertanya. Bagaimana sih cara memilih variabel yang tepat untuk menganalisis data kuantitatif dalam aplikasi PSPP ini? Terima kasih. Terima kasih, Bu. Baik, baik, terima kasih Dewi pertanyaannya. Untuk Norobi, apakah jadi bertanya sudah bisa? Tidak ada suaranya ya. Nurobi lewat chat, pertanyaan Bu. di chat, Bu. Oh, lewat chat ya. Ya. Pertanyaannya, bagaimana cara efektif untuk menjadikan data kuantitatif? Oke, bagaimana? Baik, Norobi. Yang pertama dulu ya, saya akan menjawab pertanyaan Dewi. Untuk memilih variabel yang tepat dalam penelitian kuantitatif ini, yaitu yang pertama kita harus mempertimbangkan langkah-langkah. Ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama itu, mohon dicatat ya Dewi, ini agak panjang soalnya. Yang pertama, tujuan analisis. Jadi tentukan dulu tujuannya kita tuh apa gitu, tujuan untuk menganalisis itu apa. Lalu yang kedua, pahami jenis datanya. Jadi kita harus mengetahui dulu jenis datanya tuh seperti apa gitu. Lalu yang ketiga ada relevansi variabel. Pilih variabel yang memiliki relevansi langsung dengan pertanyaan atau hipotesis penelitian. Jadi nanti kita bisa lebih fokus pada variabel yang dapat memberikan wawasan yang dibutuhkan. Lalu yang keempat, kita ketahui dulu skala pengukurannya. Perhatikan skala pengukuran variabel, apakah itu skala interval, skala rasio, atau skala ordinal. Lalu yang kelima, periksa korelasinya juga. Jika kamu tertarik pada hubungan antar variabel, periksa korelasi di antara variabel yang mungkin terkait. Lalu yang keenam, itu periksa juga distribusi datanya.
tinjau data setiap variabelnya gitu. Yang ketujuh, cek konsistensi dan kualitas data. Pastikan variabel yang Anda miliki atau yang Anda pilih itu kualitas data yang baik dan konsisten. Lalu yang kedelapan, ini yang terakhir tuh konsultasikan panduan PSPP. Baca dokumentasi PSPP atau panduan penggunaan untuk memahami persyaratan dan rekomendasi dalam memilih variabel untuk analisis. Dengan mempertimbangkan faktor yang tadi saya sebutkan itu, nanti Dewi dapat membuat keputusan yang lebih informatif dalam memilih variabel yang tepat gitu, untuk menganalisis data kuantitatif di PSPP. Lalu selanjutnya untuk pertanyaan Robi ya. Terima kasih. Baik, sama-sama. Untuk pertanyaan Robi sebentar kita. Bagaimana menyajikan data kuantitatif dengan efektif? Untuk menyajikan data kuantitatif secara efektif, kita harus mempertimbangkan menggunakan grafik atau tabel yang tadi sudah saya jelaskan, di sana kita bisa jadi lebih mudah mengerti gitu. Pastikan juga memilih jenis visualisasi yang sesuai, seperti diagram batan, diagram lingkaran, atau grafik garis tergantung pada sifat data yang kamu pilih nanti. Terus juga jelaskan label dengan singkat, gunakan warna yang bijak juga, dan pastikan tata letaknya rapi untuk memudahkan pemahaman. Sepertinya waktu kita untuk Zoom sudah habis. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah bergabung. Dan mohon maaf sekali lagi saya tidak bisa kelas offline, tapi mungkin nanti minggu depan kita bisa offline kembali ya teman-teman, dan kita akan lanjutkan pembahasan ini supaya nanti kita bisa lebih paham lagi ya teman-teman. Baik teman-teman, mungkin itu saja pertemuan kita kali ini. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung aja di grup WA ya. Nanti kalian bisa tanya-tanya juga situ, jangan diem aja kalau nggak ngerti ya teman-teman. Dan saya juga berpesan semoga kita selalu semangat dalam menjalani kuliahnya gitu, karena ini juga sangat penting ya mata kuliah ini untuk nanti kita penelitian. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.